Mengejar Kereta Malam oleh Lili Diah Wulandari. Stasiun masih sepi saat kami tiba di sana. Tampak hanya beberapa orang sedang terkantuk-kantuk di deretan kursi tua. Kami segera ambil duduk di pojok. Anak-anak terkantuk-kantuk di depanku. Tiba-tiba mataku tertuju pada sepasang muda-mudi di sampingku. Penampilan mereka berdua menunjukkan gaya anak pang. Si cewek rambutnya tipis merah dengan celana ketat membalut tubuh kurusnya. Si cowok tampak kusam dengan kaos dan celana jeans yang bolong di kedua lututnya. Penampilan anak muda yang memprihatinkan. Anak muda sekarang sudah tidak punya rasa malu ketika terkontaminasi budaya barat. Kebanggaan yang anak muda rasakan saat bisa meniru penampilan orang barat adalah penyakit yang bisa menghancurkan negara ini. Budaya barat akan dengan mudah merajalela dan menyingkirkan budaya timur. Gerbong berapa, Mbak? Tanyaku memecah kesunyian. 3. Jawabnya singkat sambil terus fokus pada HP-nya. Kuurungkan niat bercakap banyak dengan melihat responnya yang hanya tertarik pada HP di tangannya. Kertajaya, silakan masuk. Teriak penjaga tiket membuat orang-orang yang terkantuk-kantuk spontan berdiri. Kupeluk dan cium anak-anakku satu persatu sebelum masuk. Mereka sudah lebih tegar tinggal bundanya karena sudah terbiasa. Di dalam, kami masih menunggu lama. Sempat aku tertidur di atas tas ungu kesayanganku. Kulirik lingkaran putih di tanganku. Jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek di angka 10. Sudah tengah malam. Dan setengah jam lagi yang ditunggu akan datang. Tampak sejoli pangdi berpelukan di sebelahku. Benar-benar sudah tidak tersisa rasa malu mereka. Kubuka color note di HP-ku. Kuamati sekitarku. Lalu menarilah jemariku di layar HP mencipta kata-kata bermakna. Lorong Sunyi by Lydia. Lorong itu seperti ular bertapa, diam, lengang tak bernyawa. Hanya suara desahan angin menyapa, membelai malam yang semakin tua. Lorong menanti datangnya kereta, seperti halnya kursi-kursi tua menanti tuannya. Seperti juga nyamuk menanti mangsanya. Sunyi, mencengkam, menakutkan jiwa. Kertajaya, segera persiapan, kereta akan segera datang. Suara keras petugas mengakhiri coretanku. Semua penunggu spontan berdiri dan berduyun-duyun memasuki area kereta malam. Tas ungu yang lumayan berat kucangklung di punggungku. Tangan kiriku menyeret koper yang beratnya sekitar 10 kg. Tangan kananku mengangkat kardus isi siwalan yang beratnya sekitar 5 kg. Semua berat, aduh. Berkali-kali koperku tidak bisa terseret saat jalan tidak mulus sehingga harus kuangkat. Tangan kanan kiriku mengangkat berat membuat jalanku terseok-seok tidak bisa cepat. Pak, di mana menunggunya untuk gerbong 1?
Tanyaku pada petugas. Di sana Bu, paling ujung barat, jawabnya sambil menunjuk ke arah barat. Kuhela nafasku dalam-dalam. Tampak ujung paling barat masih jauh dari jangkauan. Sedangkan kereta sebentar lagi akan datang. Ditambah lagi, jalan sudah tidak mulus paving, namun batu-batuan dan tanah becek sehingga mau tidak mau, koper tidak bisa diseret, tapi harus diangkat. Bismillah, segera ku angkat koper dan kardusku ditambah tas punggung. Jalan becek ku lewati dengan susah payah. Sebentar-bentar berhenti untuk mengatur nafas yang mulai ngos-ngosan. Gerimis mulai menitik rapat. Aduh, benar-benar perjuangan. Belum sampai separuh perjalanan beratku menuju ujung barat, terdengar suara kereta meraung di belakangku dan segera menyalip langkahku yang terseok-seok. Spontan aku berlari, namun terjatuh, bangun dan berlari lagi mengejar kereta yang terus melaju. Akhirnya kereta berhenti tepat di ujung barat. Segera berebut menaikkan barang di kereta. Nafasku semakin tidak beraturan. Kutepis ketakutanku akan sesakku. Segera kudorong koper masuk gerbong 1 sambil tetap mengangkat kardus. Siwalan. Apa benar ini gerbong 1, Mbak? Tanyaku memastikan pada cewek di dekat pintu. Benar, Bu. Jawabnya membuatku lega dan segera mendorong koperku kembali. Nafasku semakin ngos-ngosan. Sesak sudah terasa di ujung hidung dan tenggorokanku. Kutahan hingga bernafas melalui mulut. Akhirnya, sampai juga aku di tempat dudukku. Sudah ada 5 orang yang duduk dengan barang penuh di sana sini. Aku celingukan, bingung, mau naruh koper di mana. Kardusku, tasku, kulirik atas sudah penuh dengan tas dan di sela kursi juga tidak memungkinkan karena kaki mereka sudah bertabrakan di situ. Sini saya bantu menata tasnya, Mbak. Tiba-tiba cowok di depanku berdiri sambil mengangkat koperku. Terima kasih banyak, Mas. Jawabku di sela-sela nafasku yang masih berburu. Dia menata koper dan kardusku di bawah kursi. Itu pun dengan perjuangan karena harus membuat kaki-kaki itu terangkat semua. Baru koper dan kardus bisa masuk. Akhirnya semua barangku masuk dan aku duduk di pojok sambil mendekap tas ungu kesayanganku erat. Nafasku masih berburu. Hari ini aku mendapatkan pelajaran bahwa perjuangan akan kondisi berat membuat seseorang menjadi kuat. Karena ditempa keadaan yang membuatnya akan bertahan terhadap cobaan berat kehidupan. Tuban, ditulis oleh Lydia.